kita tidak ada titik untuk mutar balik, ya. Tidak ada titik untuk mundur. Kita akan maju terus sampai keadilan ditegakkan, ya. Sampai keadilan ditegakkan. Cuman satu lagi, pada kesempatan ini kita tetap menempuh jalur hukum. Cuman mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden yang berkuasa penuh, yang tidak berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo, harus buktikan, berhenti omon-omon belaka, ya. Segera tanda tangani Perpres atau Kepres apapun namanya, hentikan PIK 2. Lalu usut semua pejabat dan pihak yang terlibat, mulai dari kepala desa Arsin dan gerombolannya sampai terus ke Jokowi sebagai sumber masalahnya. Adili, miskinkan. Setuju semua ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, memang kalau kita orang-orang di luar bidang hukum, lihat mengikuti sidang-sidang seperti ini sangat jengkel ya. Kita 3, 4, 5 kali hanya ngurusin dokumen yang nggak mutu gitu ya. Bahkan 3 sidang pertama sibuk hanya mencari alamatnya aguan. Ini kan menghina akal sehat kita ya. Saya udah ulang-ulang kalau aguan yang dimaksud adalah tukang cilok, ya. Tukang cendol keliling. Oke, nggak ngerti, gampang masuk akal, nggak ketemu. Ini aguan raja tega, raja zalim yang petantang-petenteng sosokan lewat si Ali Hanafi Lijaya, merampasi tanah rakyat ya, mengintimidasi, memaksa, harga belum cocok langsung diuruk semua. Kemarin yang teman-teman yang hadir di desa Muncung, ada Ibu Samaan, itu keluarganya dari Ramadan tahun lalu sudah diuruk tapi belum dibayar sama sekali. Istilahnya mereka 2 kotak, 3 kotak, 1 kotaknya berapa Bu? 2000 meter. Jadi ada 4000 meter, ada 6000 meter dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, tapi saya nggak ngerti nih, mungkin teman-teman lawyer lebih paham dan lebih sabar. Kalau saya nggak sabar dengan sidang-sidang seperti ini. Tapi oke lah, kita ada masuk tahap berikutnya, ada mediasi. Nah, tadi Pak Sugeng Waras mengatakan bahwa kita cinta damai, betul ya? Tapi kita lebih cinta kemerdekaan, lebih cinta kedaulatan, dan kita membenci penjajahan. Tidak bisa tidak bahwa PIK 2 ini bentuk penjajahan baru. Para jongosnya, para pelayannya, para budaknya mengatakan PIK 2 akan menyerap tenaga kerja. Betul, tapi cuma jadi satpam, jadi office boy. Pada saat yang sama, PIK 2 sudah merampas penghidupan dan pekerjaan ribuan petani, ribuan petambak, belasan ribu nelayan-nelayan yang karena lautnya dipagari. Jadi saya kira nanti kita serahkan kepada para lawyer kita, saya termasuk prinsipal. Saya percaya teman-teman macam Bang Samsir, siapa lagi tadi tuh? Nggak usah sebut, Tasarudin kebanyakan. Pak Juju ya, teman-teman lain luar biasa, saya kira nanti akan kita percayakan untuk membantu kita meraih keadilan. Dan buat kita tidak ada titik untuk mutar balik, ya. Tidak ada titik untuk mundur. Kita akan maju terus sampai keadilan ditegakkan, ya. Sampai keadilan ditegakkan. Cuman satu lagi, pada kesempatan ini kita tetap menempuh jalur hukum. Cuman mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden yang berkuasa penuh, yang tidak berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo, harus buktikan, berhenti omon-omon belaka, ya. Segera tanda tangani Perpres atau Kepres apapun namanya, hentikan PIK 2. Lalu usut semua pejabat dan pihak yang terlibat, mulai dari kepala desa Arsin dan gerombolannya sampai terus ke Jokowi sebagai sumber masalahnya. Adili, miskinkan. Setuju semua ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Brigjen TNI Purnawirawan Pak Kun Priambodo. Silakan Pak.
menyampaikan nasihat pandangannya terkait perjuangan kita. Ya. Oh, ada yang bantu. Oh, sambil ngeliat. HP-nya ditaruh dulu mungkin, Pak. Nah, dipegang. Ini Pak, semuanya Pak. Takut jatuh. Iya, ini emang YouTuber kita ini banyak sekali membantu kita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Saudara sekalian, kita ini memang belum merdeka. Betul? Jadi kemerdekaan itu harus kita rebut kembali. Kalau 17 Agustus yang lalu kita sudah merdeka dari Belanda. Tapi nyatanya sekarang, sekian puluh tahun yang lalu kita masih terjajah. Mari kita rebut lagi kemerdekaan itu. Kenapa kita belum merdeka? Kita lihat sendiri bahwa warga kita, bangsa pribumi, tidak bisa mempertahankan hak kepemilikan lahannya. Mereka terusir atas kelicikan kerakusan oligarki. Siapa? Aguan dan Antoni Salim. Yang kedua, yang sangat kita sesalkan, mereka menuntut haknya, mengadakan aksi, kemudian dibela oleh para warga-warga yang lain untuk berdemo membela rakyat, tetapi malah dikriminalisasi. Petugas aparat dengan beringas menangannya. Di mana kita bisa mengucap kemerdekaan itu sebegini? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah PIK. PIK ini yang sangat membahayakan dan harus dihentikan. PIK itu bukan PSN. PSN maksudnya di sini adalah program strategi negara. Itu menurut saya. Kenapa? Bapak Erlangga, Menko apa? Ekonomi itu menyatakan PSN itu bukan PIK itu bukan PSN. Tapi menurut saya PIK itu adalah PSN juga. Tapi apa? Program sentimen nasional. Kenapa sentimen? Karena mereka berusaha memecah belah anak bangsa. Warga dibenturkan dengan warga. Warga dibenturkan dengan aparat. Kenapa harus dihentikan? Karena PIK itu berbahaya. Yang pertama, kita tahu PIK pertama ya. Di sana ada dermaga-dermaga. Betul ya? Tujuan apa dermaga itu? Itu bisa dimasuki oleh musuh-musuh warga negara asing ilegal ya, untuk infiltrasi. Kalau sudah infiltrasi mesti aparat tahu. Kecuali memang itu dibiarkan oleh aparat, sudah tahu dibiarkan aparat. Bahaya pertama itu. Yang kedua, ada negara dalam negara. Contohnya, kalau memang PIK itu program nasional, kenapa ada lambang naga raksasa? Di mana itu? Itu sudah nggak benar. Yang ketiga, baru-baru ini kita dengar apa masalahnya? Di sana ditemukan digerebek tempat gudang narkoba terbesar. Betul tidak? Ini saya baca berita-berita ini. Kalau salah tolong diluruskan. Tapi yang saya dengar seperti itu. Kita belum tahu dengan banyaknya warga negara asing yang masuk, baik ilegal maupun yang tidak ilegal. Bisa jadi ada selundupan senjata yang disimpan sana. Yang terakhir sekarang, saya hanya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Ini yang ditujukan pada rekan-rekan, adik-adik saya, anak-anak saya, TNI masih aktif dan Polri. Perintah Presiden, instruksi Presiden. Presiden menyatakan bagi aparat harus memilih setia kepada negara, bangsa dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo sama-sama kita bangun negara ini. Tetapi kalau tidak, saya maksudnya Presiden ya akan membersihkan aparat Republik Indonesia ini. Betul ya, kata Presiden begitu pernyataannya. Itu artinya apa? Artinya sebagai aparat TNI Polri yang masih aktif, itu dia memberikan tunggu pada undang-undang TNI dan Polri.
Artinya namanya perintah atasan, presiden itu ada atasan tertinggi dan harus dilaksanakan. Apabila pelaksanaan tugasnya di lapangan menyimpang, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, berarti adalah melawan perintah atasan. Ini saya mengingatkan pada rekan-rekan saya, adik-adik saya, anak saya yang masih aktif. Perintah atasan berarti insubordinasi. Ya, insubordinasi. Apa arti insubordinasi itu? Itu sangat berat hukumannya. Terus yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden instruksinya? Yang kedua, yaitu negara gagal apabila TNI dan Polri gagal. Betul ya? Seperti kata Pak Sugeng tadi. Artinya apa? Kalau TNI Polri gagal menjaga kedaulatan negara, gagal melindungi rakyatnya, berarti negara gagal melaksanakan tugasnya, melaksanakan tujuan nasional dan pertahanan dengan. Itulah 3 hal yang saya sampaikan, dan saya berharap Pak Prabowo bilang bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo, rakyat di belakang Pak Prabowo, rakyat mendukung Pak Prabowo, betul ya? Kita mendukung Pak Prabowo, untuklah saya mengimbau pada Pak Prabowo, Presiden Indonesia, tolong kami ini rakyat Indonesia dimobilisasi untuk mendukung Pak Prabowo dalam membasmi oligarki dan pengkhianat negara. Sekali demikian itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.